Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Santuy. Bertemu dengan saya kembali di mata kuliah Pendidikan Jasmani Dasar. Dan dalam video ini saya akan membahas tentang kesehatan olahraga. Simak baik-baik videonya dan mari kita belajar bersama. Oke, saya share screen dulu. Kita santai saja, kita santai sejenak, kita akan membahas tentang kesehatan olahraga ya. Nah, jadi sehat bugar melalui olahraga, begitu ya. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang pokok bahasan di dalam kesehatan olahraga. Itu ada konsep kesehatan olahraga. Kemudian ada cara memperoleh status kebugaran jasmani yang bagus itu seperti apa, ya. Kemudian aktivitas fisik. Baik, lanjutnya kita membahas terkait dengan konsep kesehatan olahraga. Nah, ini saya ambil dari Sindu tahun 2012, bahwasanya kesehatan olahraga adalah sekumpulan ilmu yang membahas segala permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan olahraga. Dan olahraga itu sendiri, di samping sebagai tujuannya yaitu mencapai prestasi yang setinggi-tingginya dalam olahraga prestasi, tapi hakikatnya adalah juga alat untuk meningkatkan derajat kesehatan, yang berarti meningkatkan mutu sumber daya manusia. Ya. Dengan demikian, maka konsep dasar dari kesehatan olahraga ini adalah membina mutu sumber daya manusia menuju sehat seutuhnya sesuai rumusan sehat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization. Nah, itulah dari konsep. Jadi saya jabarkan lagi ya. Masuknya di sini adalah aktivitas fisik. Semua orang melakukan aktivitas fisik. Ya, katanya kalau misalkan pengen sehat itu harus berolahraga. Aktivitas fisik itu tidak hanya berolahraga, tapi banyak macamnya ya. Aktivitas fisik. Apabila kita melakukan olahraga khususnya ya, baik secara teratur, terarah, dan terukur, maka dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani kita akan meningkat. Nah, kalau kebugaran jasmani meningkat, maka derajat kesehatan juga akan meningkat. Ya, tetapi dalam masa globalisasi ini tahun 2020 ya, kita dimanjakan dengan berbagai macam fasilitas yang mempermudahkan kita untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Contohnya ya, kalau misalkan orang zaman dulu ya, orang zaman dulu kalau misalkan mau pergi ke sekolah, dia jalan kaki. Tapi kalau sekarang kita mau pergi ke sekolah, itu ada Grab. Kita naik motor, naik mobil. Nah, kita kurang gerak di situ, ya enggak? Kemudian, kalau zaman dulu kita mencuci baju itu pakai ya peralatan seadanya ya, kita mencuci baju pakai tangan dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada laundry, ya sudah ada mesin cuci yang otomatis dan lain sebagainya. Satu lagi contohnya, kalau misalkan kita makan, aduh kita malas makan, kita tidak usah memasak, kita hanya pencet tombolnya, kita ada Gojek, GoFood dan lain sebagainya. Tahu-tahu makanan datang sendiri, ya enggak? Nah, fasilitas-fasilitas yang memanjakan itu, teknologi-teknologi zaman sekarang itu ya baik sih, tapi di satu sisi lain, kalau misalkan kita nggak cermat, kita nggak cerdas untuk memilah-milah itu kita akan kurang gerak. Kurang gerak itu dapat mengakibatkan suatu penyakit. Kita lihat apa yang akan terjadi. Timbullah penyakit kurang gerak. Ya, contohnya ada penyakit jantung, pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, berat badan lebih, osteoporosis, depresi dan kecemasan dan lain sebagainya. Itu merupakan penyakit kurang gerak. Kita perlu waspadai itu, oke? Kemudian ini adalah beberapa bukti resiko akibat dari kurang gerak atau aktivitas fisik.
Yang pertama, WHO ya, tahun 1999 menyatakan bahwa penyakit tidak menular atau degeneratif merupakan penyebab 60% kematian dan 43% beban penyakit global. Penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular gitu ya. Kemudian yang kedua, hasil penelitian dari Dede Kusman tahun 2002 memperlihatkan bahwa orang yang punya gaya hidup tidak merokok, berolahraga secara teratur, dan melakukan kerja fisik berpeluang 5 kali lebih tinggi terhindar dari penyakit jantung dan stroke daripada yang bergaya hidup sebaliknya. Nah, perhatikan itu ya. Ketiga, ada Manofres Kasim tahun 2002. Faktor kegemukan, kurang gerak, riwayat keluarga terkena penyakit kardiovaskuler, serta penyakit diabetes mempunyai resiko terkena penyakit jantung koroner 4 kali lebih tinggi. Saya tidak mengada-ngada di sini, saya hanya mengutip dari hasil penelitian. Itu aja tahun 1999 dari WHO. Kemudian ada tahun 2002, ya, dari penelitiannya Dede Kusman sama Manofres Kasim. Nah, itu tahun berapa itu? Tahun 2002. Bayangkan kalau misalkan yang sekarang kita hadapi adalah tahun 2020. Sekarang ini kita belajar aja dari rumah, ya. Kita tidak pergi ke sekolah, kita belajar online di rumah, banyak duduknya, kurang gerak dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan, ya. Kemudian ini ada bukti lagi yang keempat, republika.co.id ya, organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa kurang aktivitas fisik menjadi penyebab kematian peringkat keempat tertinggi setelah hipertensi, diabetes dan rokok. Ke tahun 2015. Kemudian yang kelima, yang terakhir, para peneliti dari Universitas Cambridge mengatakan kurang bergerak jauh lebih berbahaya ketimbang kelebihan berat badan. Berdasarkan penelitian yang mereka lakoni, itu 676.000 kematian setiap tahun terjadi karena kurang gerak. Nah, itu diperhatikan ya dengan baik-baik. Itu adalah bukti-bukti resiko akibat kita kurang gerak. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, bagaimana cara kita memperoleh status kebugaran yang prima, status kebugaran jasmani yang baik itu seperti apa? Ya, karena itu sangat-sangat penting sekali ya, kebugaran, untuk meningkatkan kebugaran. Kemarin saya sudah membahas sedikit tentang kebugaran ya di video yang pertama, tapi belum saya jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, harus atau perlu dibuat perencanaan dan penyusunan program. Ya, yang pertama, perilaku dan pengaturan makan. Ini berkaitan dengan status gizi. Harus memakan makanan gizi yang seimbang, baik dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan lain sebagainya. Nah, ya, gitu. Jadi secara proporsional, makanan sehat itu meliputi 60% karbohidrat, 20% lemak, dan 15% protein. Cukup vitamin, mineral, dan air. Begitu. Kemudian yang kedua, pengaturan istirahat. Fisik itu kalau misalkan kita buat kerja berat, dia lelah, butuh istirahat, butuh waktu yang cukup untuk recovery. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu istirahat kita, itu banyak sekali dampaknya, terutama dalam dampak baik secara fungsi fisiologis maupun secara psikologis, mental, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat-sangat mengganggu sekali tentang homeostasis atau sistem kerja dari semua organ yang ada di tubuh kita. Jadi perlu diperhatikan bahwa fisik itu butuh istirahat. Dia butuh waktu untuk recovery. Ya, begitu. Pengaturan istirahat. Jadi waktunya kuliah-kuliah, waktunya belajar-belajar, waktunya bermain, ya. Waktunya tidur, ya tidur, jangan sampai begadang, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, pengaturan aktivitas fisik. Nah itu, apabila dilakukan dengan benar, teratur, terarah, terukur, itu dapat bermanfaat bagi fungsi fisiologis tubuh ya. Tidak fungsi fisiologis, secara psikologis pun juga seperti itu. Gitu. Jadi banyak manfaat sebenarnya ya dari pengaturan aktivitas fisik. Nah nanti saya akan beritahu bagaimana caranya kita melakukan aktivitas fisik yang baik dan benar. Nah itu disimak baik-baik videonya dan ditunggu nanti ya.
Mungkin di video yang kedua. Karena kalau saya mengupas satu persatu, ini dalam satu video aja, ini kayaknya nggak cukup ini waktunya ya. Ya. Baik, gitu ya. Jadi perilaku pengaturan makanan atau gizi, yang kedua pengaturan istirahat, ya. Yang ketiga pengaturan aktivitas fisik. Itu cara memperoleh status kebugaran yang baik atau yang prima, begitu ya. Ya, kemudian ini adalah kriteria makanan yang sehat. Yang pertama saya bahas dulu ini terkait dengan pengaturan gizi ya, atau pengaturan makanan ya. Nah, yang pertama cukup kuantitas. Nah, jadi banyak makanan ya, bergantung dari kebutuhan setiap orang ya, sesuai jenis dan aktivitasnya begitu ya. Jadi cukup secara kuantitas. Jadi banyaknya makanan yang kita masuk, yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian yang kedua secara proporsional, sudah saya katakan tadi secara proporsinya seperti apa ya, berapa persen tadi karbohidrat, lemak, protein dan lain sebagainya, harus sesuai dengan proporsi ya. Kemudian yang ketiga cukup kualitas. Nah, secara kita tahu bahwa kita harus mengkonsumsi makanan yang berkualitas, dalam artian itu di dalamnya apakah itu alami makanan yang kita makan ataukah terlalu banyak bahan pengawet dan sebagainya. Kita pengen makan buah tetapi kita membeli atau mengkonsumsi koktail atau buah-buahan yang sudah dikemas di supermarket dan banyak mengandung pasti mengandung bahan pengawet dan sebagainya. Itu cermat kita sendiri aja dalam memilih makanan ya. Terlalu banyak mengkonsumsi banyak yang mengandung bahan pengawet juga tidak bagus, dan pilih makan makanan yang aman dan bebas resiko dari semua itu ya. Gitu. Kemudian yang keempat, sehat atau higienis ya. Kalau kita mengkonsumsi makanan itu harus ya, kalau higienis pastinya kalau misalkan kita mengkonsumsi buah atau sayur pasti cuci dulu ya. Kalau kita sebelum masak atau apa kita harus mencuci terlebih dahulu. Dan kita ketahui bahwa kita kalau misalkan mengkonsumsi sesuatu, makanan atau apa, itu sekiranya layak nggak untuk kita konsumsi, higienis nggak kita konsumsi, terkait dengan bersih dan tidaknya ya. Kemudian yang kelima, makanan segar dan alami. Kemudian yang keenam, makanan dari golongan nabati lebih menyehatkan dibanding hewani. Karena apa? Ini terkandung terkait dengan lemak ya. Kalau lemak yang terdapat di dalam nabati itu akan lebih menyehatkan dibanding hewan. Karena kalau di lemak dalam hewani itu banyak mengandung lemak jenuhnya ya. Gitu. Kemudian yang ketujuh, cara masak jangan berlebihan, jangan terlalu overcook gitu ya katanya chef begitu. Jadi itu pun juga tidak bagus karena mengurangi kandungan baik itu vitamin, mineral yang ada terkandung di dalam sayuran itu ya. Kemudian yang kedelapan, teratur dalam penyajian. Jadi kalau misalkan kita mau makan pagi, itu alangkah baiknya itu jam 7 kita siapkan. Kalau mau makan siang, ya, nah itu sekitar jam 12, jam 1. Itu bagus. Kalau misalkan mau makan malam, maksimal jam 7 malam, ya, jangan jam 9, jam 10 kita baru makan malam. Nah, itu harus teratur untuk setiap harinya. Kemudian yang ke-9, frekuensi 5 kali dalam sehari. Waduh, banyak banget, Bu. Gitu. Kalau kita ngekos, mana sempat 5 kali sehari? Satu aja udah cukup, kayaknya sehari aja makan siang tok, dirapel gitu sampai besok paginya. Jangan seperti itu ya. Jadi frekuensi 5 kali sehari. Makanan pokok atau makanan utama 3 kali, dan makanan tambahan atau makanan penyelang atau makanan seperti halnya snack itu 2 kali. Habis makan pagi dan setelah makan siang seperti itu.
Ya, snack. Jadi 5 kali frekuensinya. Bukan dalam artian di sini 5 kali itu makanan utama ya, makanan berat ya, tidak. Kemudian yang ke-10, minum 6 gelas air dalam sehari. Itu artinya kalau misalkan di total gelas itu sekitar 1.200 ml sampai 1.500 ml ya. Lengkapnya seperti itu. Itu adalah kriteria makanan yang sehat yang memang harus kita konsumsi. Itu harus diperhatikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini catatan nih. Kebutuhan kalori tiap orang itu berbeda, baik pria maupun wanita, baik ibu hamil maupun ibu menyusui. Asupan tersebut akan menjadi sumber energi untuk beraktivitas, ya. Nah, jadi berbeda, baik anak-anak ya maupun orang lanjut usia, remaja itu juga pun berbeda untuk asupan energinya atau sumber asupan kalorinya itu berbeda ya. Kemudian yang kedua, ketika jumlah asupan makanan berlebih dari yang dibutuhkan, maka akan ada simpanan lemak dalam tubuh. Ini yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, terkadang ada banyak mahasiswa saya yang bertanya, Bu, saya itu sudah berolahraga dengan keras. Ya, tetapi kenapa berat badan saya itu tidak turun-turun, ini kenapa? Banyak faktor yang mengaruhi ya. Nah, kita lihat di poin yang ketiga. Kenaikan berat badan dapat terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara kalori yang masuk dan kalori yang dikeluarkan dari tubuh. Jadi kalau pengen diet ya, jadi kalau pengen badannya itu body goal atau good looking seperti itu ya, badan yang ideal gitu ya. Jadi harus kita perhatikan apa yang kita makan, kalori yang kita makan atau kalori yang masuk dalam tubuh kita itu alangkah baiknya seimbang dengan energi yang kita keluarkan. Prinsipnya kalau orang mau diet itu seperti itu, ya. Ada banyak atau defisit energi, defisit kalori dan sebagainya. Itu membutuhkan kerja keras. Jadi intinya kalau orang mau diet, kalau berat badannya pengen ideal, itu asupan atau kalori yang kita makan itu sama dengan energi yang kita keluarkan. Ingat baik-baik. Nah, Bu, apakah kalori yang kita makan atau energi yang kita keluarkan, apakah itu bisa dihitung? Bisa dihitung. Ya, akan saya beritahu bagaimana cara menghitungnya. Nah, ini adalah kebutuhan kalori. Nah, ini menurut Adelia Marista tahun 2019. Golongan pertama itu adalah sumber karbohidrat. Ini adalah kebutuhan kalori dari makanan ya. Karbohidrat, kemudian ada golongan kedua, ketiga, keempat, sampai ke-8. Itu ada sumber protein hewani, sumber protein nabati, yang keempat ada sayuran, golongan kelima ada buah dan gula, kemudian golongan yang keenam itu ada susu, golongan ketujuh ada minyak, ke-8 adalah makanan tanpa kalori. Ya, kita bahas satu persatu. Apa itu golongan 1? Golongan 1 sumber karbohidrat. Ini ada bahan makanan, ada satuan, ada berat ya di situ. Coba dicermati dalam tabel. Nah, di situ ada bihun, havermut, kentang, makaroni, mie kering. Ini adalah contoh ya yang saya kutip begitu. Nah, itu ada satu satuan penukar sama dengan 175 kalori per 4 gram protein per 40 gram karbohidrat. Itu artinya ketika kita mengkonsumsi bihun, misalkan ya, karbohidrat itu bihun itu adalah salah satu karbohidrat, satuannya setengah gelas. Beratnya 50 gram itu sama aja kita mengkonsumsi 175 kalori. Nah, kalau misalkan nasi 3/4 gelas 100 gram. Nah, satuan penukarnya adalah 175 kalori. Sekitar itu ya. Kemudian golongan yang kedua, sumber protein hewani. Ada rendah lemak,
seperti ayam tanpa kulit, babat, daging kerbau, ikan segar, ikan asin, lidah sapi, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Satu satuan penukarnya adalah 50 kalori. Ada golongan, tadi ada, ini ada lemak sedang ya. Satuan penukar 75 kalori, itu ada bakso 10 biji sedang. Nah, kalau misalkan saudara beli bakso jumlahnya 10, itu sama dengan kita mengkonsumsi 75 kalori. Dan beratnya 170 gram, seperti itu. Tinggi lemak rendah, sedang, dan ini tinggi ya. Satu satuan penukar 150. Wow, ada bebek goreng. Oh, enak banget itu ya. Satu potong sedang, beratnya 45 gram, sama dengan 150 kalori. Golongan ketiga, ada sumber protein nabati. Satu satuan penukar 75 kalori. Nah, kacang hijau, ada kedelai, ada kacang merah, kacang tanah, kacang polo, ya seperti itu. Nah, itu adalah satu satuannya, kemudian ada beratnya. Di golongan keempat ada sayuran ya, sayuran A. Sayuran A berarti jenis sayuran yang bebas untuk dimakan, sebab kandungan kalorinya dapat diabaikan. Nah, ini nih, jenis sayuran yang tergolong dari kategori ini adalah baligo, gambas ya, atau oyong. Biasanya untuk sayur bening itu, kemudian jamur kuping, ketimun, selada, lobak, labu, ya, dan lain sebagainya. Kalau sayuran B, nah ini ada kalorinya ini, satu satuan penukar, kurang lebih 1 gelas atau 100 gram. Contohnya, ada bayam, beet, buncis, brokoli, aisim, genjer, jagung muda, kembang kol, wortel. Nah, itu 25 kalori ya kalau kita mengkonsumsi 100 gram. Golongan kelima, buah dan gula. Satu satuan penukar 50 kalori. Seperti ini. Kemudian ada golongan ke-6, ada susu tanpa lemak. Ya. Ada susu skim care, kemudian cair ya. Ada susu skim cair, 1 gelas itu beratnya sama dengan 75 kalori. Susu rendah lemak. Ini apa namanya tabelnya, coba dilihat. Minyak. Minyak ini satu satuan penukarnya 50 kalori per 5 gram lemak. Lemak tidak jenuh, ada alpukat, kacang almond, margarin jagung, dan lain sebagainya. Ini ada lemak jenuh, lemak babi, yang suka babi, mentega, santan, dan lain sebagainya. Dan adalah golongan 8, makanan tanpa kalori. Itu ada agar-agar, ada air kaldu, air mineral, cuka, gelatin, gula alternatif seperti aspartam dan sakarin, teh, kopi, dan lain sebagainya, itu ya. Nah, itu adalah makanan tanpa kalori. Tapi kalau misalkan es teh manis, nah itu banyak kalorinya, itu kan terdapat gula di situ, ada gulanya ya. Kemudian kopi tanpa gula, nah itu baru tanpa kalori, hanya kopi saja dengan air ya, tidak ada kalorinya kalau itu. Nah, ini saya beritahu bagaimana cara menghitung kalori per hari. Nah, kebutuhan kalori harian pada bayi dan anak. Ini kebutuhan kalori. Nah, untuk kita beraktivitas, kebutuhan perharinya. Ini rata-rata ya, bukan pasti ini. Usia 0 sampai 6 bulan itu dia membutuhkan 550 kalori per hari. Nah, usia 7 sampai 11 bulan dengan berat badan sekian. Nah, jadi kalori yang dibutuhkan itu sangat-sangat berpengaruh ya, ada pengaruhnya antara berat badan dan tinggi badan. Usia juga mempengaruhi. Usia ada 7 sampai 9 tahun itu 1850 kalori per hari, dan itu rata-rata, tinggi badannya 130, seperti itu ya. Kemudian kebutuhan kalori kalori harian pada anak laki-laki.
Oh, ini kebetulan kalau pada anak laki-laki. Kalau pada anak perempuan kemungkinan ada, tapi tidak saya cantumkan. Tapi kurang lebih tidak jauh beda begitu ya. Kalau anak seumur 10 sampai 12 tahun, ini dengan berat badan 34 kg, tinggi badannya 142 cm, itu membutuhkan 2100 kilokalori per hari. Jadi kalau saudara ini coba dicek ya nanti ya. Kalau saudara ini usianya berapa, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, saudara masuk di kategori yang mana, kebutuhan kalori perharinya itu rata-rata seperti itu, kebutuhan kalori. Ya tergantung aktivitasnya juga, tetapi ini adalah kebutuhan kalori. Bisa dihitung. Nah, kalau misalkan saudara sehari mengkonsumsi apa, berapa kali saudara makan, tadi kan saya sudah sampaikan, kalau misalkan kita makan nasi 100 gram, itu sama dengan 1 ons, itu kurang lebih 1 centong, itu energinya, itu kalorinya ada kurang lebih sekitar antara 175. Nah, itu bisa dihitung. Saya hari ini makan apa ya? Misalkan saya ini makan nasi, mau makan mie ayam jam 11, mau makan nasi lagi jam 1, mau nanti ngemil bakso lagi jam itu. Asupan yang kita makan itu apakah sama dengan energi yang kita keluarkan? Kalau misalkan ada ketimpangan, seandainya asupannya itu lebih besar daripada energi yang dikeluarkan, kan tidak seimbang itu. Nah, maka akan terjadi penumpukan lemak. Seperti itu ya. Coba nanti dihitung. Nah, cara menghitung kebutuhan kalori basal atau KKP. KKP ini sama dengan basal metabolic rate ya. Sama aja ini ya. Jadi kebutuhan, apa itu KKB? Kalori kebutuhan basal, yaitu kebutuhan kalori, jumlah kalori dasar yang dibutuhkan untuk hidup tanpa melakukan aktivitas apapun. Ya, bagaimana kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun? Jadi, ya, hidup tanpa melakukan aktivitas apapun. Nggak usah melakukan apapun, di rumah aja. Lalu juga makan, tidur, nggak apa-apain ya, nggak beraktivitas yang terlalu berlebihan atau aktivitas yang tinggi. Jumlah kalori atau jumlah kebutuhan kalori basal pada wanita dan pria itu berbeda. Dipengaruhi karena dipengaruhi oleh perbedaan postur dari keduanya. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Jadi, sebelum kita menghitung KKB, itu harus menghitung BBI. Bisa dengan rumus seperti ini, bisa dengan IMT, indeks massa tubuh. Nah, bisa seperti itu ya, BBI, berat badan ideal. Nah, dalam kurung tinggi badan dikurangi 100, dikurangi atau min, dalam kurung 10% dari basal, dari hasil tinggi badan dikurangi 100. Nah, ini saya cantumkan juga sebagai contohnya. Jika kamu adalah seorang perempuan dengan tinggi badan 165 cm, maka BBI-mu itu adalah seperti ini. Bisa dihitung itu. 165 dikurangi 100, dikurangi lagi 10% dikali itu, dan hasilnya 58,5 kg. BBI-mu itu seperti itu. Nah, kita masukkan ke rumus KKB. Ya, KKB untuk pria itu rumusnya 30 kilokalori kali BBI. Maka dari itu sebelum kita menghitung KKB, kita harus tahu berat badan ideal kita berapa, ya. Nah, jadi kalau misalkan katakanlah ini ya, contoh aja. Kalau laki-laki 58,5 kali 30 itu hasilnya 1755 kilokalori. Kalau untuk wanita 25 kilokalori kali berat badan ideal. Tahu hasilnya. Itu adalah KKB. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung kebutuhan kalori total atau KKT? Nah, itu dipengaruhi oleh aktivitas kita, baik ringan, sedang maupun berat.
Kebutuhan kalori total itu adalah jumlah kebutuhan kalori tubuh dengan jumlah kalori saat melakukan aktivitas fisik. Ada 3 jenis aktivitas fisik, ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau ringan, membaca, menyetir mobil, kerja kantoran, mengajar, berjalan, itu ringan. Ya. Aktivitas sedang, kita melakukan pekerjaan rumah tangga, 20%. No, pekerjaan rumah tangga itu ya sedang aktivitasnya ya, bukan ringan itu ya, sedang ya. Jalan cepat, bersepeda, itu ada persentasenya. Aktivitas berat, aerobik, ya olahraga aerobik, kemudian mendaki, jogging, nah itu berat itu ya. Nah, jadi kita ketahui bahwa aktivitas kita sehari-hari itu apa? Berapa persen. Nah, itu harus kita ketahui berapa persennya. Kalau kita sedang, itu 20-30%, kalau aktivitas berat itu sekitar 40%-an ya. Ringan 10%. Memang rumusnya seperti itu. Kemudian kita harus mengetahui adalah faktor di sini, faktor koreksi atau usia. Itu sangat-sangat mempengaruhi aktivitas. Potensi untuk mengurangi kebutuhan kalori itu ada sekitar kalau umur 40 sampai 59 itu aktivitasnya kan agak berkurang juga. Jadi faktor koreksinya itu ada 5%. Nah, coba kita hitung bersama ya. Ambil contoh. Ini kebutuhan kalori total pada seorang ibu rumah tangga yang berusia 42 tahun. Nah, kita menghitung kebutuhan kalori totalnya sama dengan itu. KKB plus aktivitas fisikmu itu apa, berapa persentasenya rendah, sedang maupun tinggi itu tadi. Kemudian faktor koreksi ada nggak? Kalau misalkan nggak ada faktor koreksi nggak usah dimasukkan. Karena kita berumur 30 tahun, kan nggak ada itu faktor koreksinya. Ini faktor usia, nggak ada. Kalau nggak ada nggak usah dimasukkan. Jadi KKB-nya kita sudah menghitung yang di slide yang sebelumnya tadi itu berapa, kemudian ditambah aktivitasnya. Nah, aktivitas kita berarti ini termasuk sedang ya, 20%. Faktor koreksi KKT-nya. Hasilnya adalah 1.681,875 kilokalori per harinya. Itu adalah kebutuhan, ya. Cek lagi, apakah asupan yang kita makan itu apakah sama dengan kalori yang kita keluarkan? Nah, itu cara menghitungnya. Begitu caranya, menghitung kebutuhan kalori total kita. Bisa dihitung kan? Nah, kalau kebutuhan kalori total kita bisa dihitung. Nah, ini kita sudah masuk ke aktivitas fisik. Nah, sepertinya sampai di sini aja pengetahuan atau pembelajaran untuk atau perkuliahan pada kali ini. Jadi untuk video selanjutnya saya akan membahas terkait dengan gerak atau aktivitas fisik. Ini terkait dengan olahraga. Ya, olahraga apa yang sesuai dengan kebutuhan kita? Apa kita memilih olahraga aerobik atau kita memilih olahraga anaerobik? Kemudian bagaimana caranya memprogram olahraga sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Dilihat atau ditinjau dari intensitasnya, dilihat dari frekuensinya, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti saya akan beritahu tentang materi tersebut, tapi di video saya selanjutnya. Nah, untuk tugasnya, ya, tugas untuk pokok bahasan ini, ya, saudara atau teman-teman mahasiswa coba menghitung KKT masing-masing. Ya, setelah menghitung, saudara nanti
bisa dihitung, kemudian filenya bisa dikirim ke email saya. Sudah tahu kan email saya? titinmandelawati@gmail.com gitu ya. Sudah, pembelajarannya cukup ini aja ya. Kita ketemu di sesi yang berikutnya. Masih tetap kita membahas terkait dengan kesehatan olahraga, tapi pokok bahasan yang berbeda. Nah, gitu ya. Sampai ketemu dalam video saya selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.